إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف وعلى نية الصحة والسلامة لنا والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahadha ta'liqun ala wasyati Syekh al-Arif billahi ta'ala Abi Ishaq Ibrahim al-Batul tayyaballahu sarah. Ini kitab yang kita baca adalah salah satu wasiat Syekh. Syekh itu artinya orang tua. Ke atas pada 50 tahun. Di samping Syekh Al-Arif billah, beliau arif, kenal dengan Allah. Karena kearifannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka membuat beliau itu selalu tidak pernah lupa dengan Allah. Siapa nama beliau? Abi Ishaq Ibrahim al-Batul. Abi Ishaq Ibrahim al-Batul tayyaballahu sarahu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengharumi akan kuburnya. Wa ja'ala jannata munqalabahu. Semoga Allah menjadikan surga tempat kediamannya. Wa nafa'ana wal muslimina bi barakatihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan orang-orang Islam dengan keberkatannya. Berkat Abi Ishaq Ibrahim al-Batul. Wa'ada alaihi wa alaihi min salih da'watih. Dan semoga Allah mengembalikan atas kita dari kesalehan doanya. Wallahu ta'ala as'alu, kepada Allah kita meminta, ayyam fa'abihi, bahwa memberi manfaat dengan dia, wa yaj'alahu khalisan liwajhihi, dan menjadikan kitab yang kita baca ini khalisan liwajhihi, bersih niat, ikhlas karena Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah atas setiap sesuatu itu qadir, sangat kuasa. Al-awwalu al-wasiyatu
alaika ayyuhal akhu bil istiqamati fit taubati. Ini wasiat beliau. Alaika ayyuhal akhu, biasakanlah oleh engkau wahai saudara-saudaraku. Tentu saudara-saudara yang seiman, saudara-saudara yang seagama. Bil istiqamati fit taubati, dengan istiqamah. Istiqamah itu tetap pendirian, fit taubati, dalam bertobat. Karena kita sebagai manusia merupakan sasaran dosa. Kadang dosa itu melalui mata kita, melalui telinga kita, melalui lidah kita, dan seluruh anggota kita. Lalu sin persani istiqamah dalam taubat. Apa arti taubat? At-taubatu fil lugati ar-ruju'. Bermula taubat dalam bahasa yaitu kembali kepada Allah, kembali kepada keridhaan Allah. Itulah taubat. Asalnya salah, lu kembali kepada yang benar. Asalnya bengkok, kembali kepada yang lurus. Nah, itu arti taubat. Kembali kepada yang benar setelah salah. Allah sangat gembira kepada hamba yang bertobat itu. Di dalam Al-Quran dibuat oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyayangi akan hamba-hambanya yang bertobat. Ya paling tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Tuhan kita sangat menyukai, sangat mencintai akan hamba-hambanya yang bertobat. Wa fi syar'i, kalau dalam bahasa asalnya salah, baburi kebaik, tobat itu ngarannya. Asalnya lupa, lalu ingat, tobat itu ngarannya bahasa. Tapi dalam agama ar-ruju'u amma kana mazmuman bisyar'i ila ma huwa mahmudun bisyar'i, yaitu kembali dari sesuatu yang tercela kepada sesuatu yang terpuji dalam agama. Itu tobat. Asalnya kada bagus. Kalau bagus, kira-kira mun guring tuh malandau bagus benar tak? Ya, kada bagus tak?
Nah, lalu sungsungi bangun sembahyang tahajud. Nah, itu bagus ngarannya. Pokoknya pengertian taubat dalam agama itu arju'u amma kana mazmuman ila ma huwa mahmudun. Kembali dari sesuatu yang tercela kepada sesuatu yang terpuji. Urusan tercela dan terpuji itu kita bisa menentukan. Kenapa? Karena kita berakal aja. Kita berakal. Kalau kita kada bisa menentukan baik dan buruk, berarti akal itu kada berfungsi. Akal kada waras. Nah, gunakanlah akal dengan sebaik-baiknya. Lalu agama itu melarang meminum, memakan sesuatu yang merusak akal. Yang merusak akal. Andin tuh. Di antaranya arak. Dulu arak. Sekarang ini berubah makna arak itu dengan bermacam-macam ngarannya. Kadang ngarannya sabu-sabu. Sama pada mabuk juga. Kadang ngarannya pil ekstasi. Itu dilarang dalam agama. Nah, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaha bidayatun wa nihayatun. Bagi tobat itu bidayah, ada permulaannya. Wa nihayah, dan ada kesudahannya. Tobat ada permulaan, ada kesudahan. Fabidayatuha at-taubatu minal kabairi. Pertama-tama yang dianggap bertobat itu yaitu bertobat dari dosa besar. Bertobat dari dosa besar. Banyak dosa besar. Kada sembahyang, dosa besar. Maka ini banyak orang kada sembahyang sudah. Banyak orang kada sembahyang. Maka aliran ada yang pindah aneh. Kami aja sembahyang kada kayak bubuhan pian bang. Bubuhan pian tu sembahyang ke masjid. Bubuhan pian sembahyang ke langgar. Kami kada. Siapa diturut? Nang menyuruh ke masjid itu Allah. Nang menyuruh ke langgar itu Allah. Ya kan? Cuman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun kami jar rahatan bersapida urang bang di sapida kami sembahyang. Kayak apa sembahyang di sapida? Ada orangnya tak? Ada alirannya ini kita. Nang kada bahasa sembahyangan ada juga. Tamat beijajah bayar 3 juta dijamin masuk surga, bongol benar. Bayar 3 juta ada juga rahakunan. Nah, jadi pabidayatuha atau batu minal kabairi. Pertama-tama yang ditobati itu yaitu dosa besar. Kada sembahyang, dosa besar, berzina, dosa besar. Stop. Bukan penzina, stop.
Nah, ini tugas adalah majelis taklim. Menyuruh bamandak tah. Amun kada stop bahaya. Bahaya. Sudah mudah-mudahan. Ujar Nabi, kalau umatku itu sudah wani mengerjakan 4 perkara, tunggu, mereka akan dikirimi petaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis itu. Pertama, dosa besar, makan riba. Uang ini ada nang rentenir bank gelap, riba. Kedua, berzina, zina. Sudah tak? Sekarang ini zina itu kada lagi nasional, internasional. Ngarannya ampih sambielau. Ngarannya prostitusi online. Luar biasa tuh. Tempatnya di mana? Di hotel berbintang. Nang menggawe siapa? Artis-artis kenamaan. Ada. Ketiga, wajawru sultan, pejabat kada nang warasnya, pejabat culas-culas, bahasa bahari culas to, bahasa waya ini korupsi ya. Sudah tak? Nang ditangkap KPK tu iya, bukan pejabat tak. Nang kita pilih mati-matian di kampung, duduk di kursi terhormat, labar mbunguli juga iya toh. Yang keempat, wajawrut tujar, orang berdagang membunguli juga. Nang palsu dicampur lawan nang asli. Orang nang asli nang palsu. Nah, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Nah, kalau sudah 4 macam itu dikerjakan, maka kita menghadang bala Tuhan. Nah, ya bala itu termasuk banjir, termasuk gunung meletus, termasuk pesawat gugur, kan? Tanah longsor, banjir bandang. Madakannya di banjir ini belum ada banjir bandang lah. Ulun tadi 5:30 membuka televisi di Jawa Tengah. Orang bersepeda motor 5 buah karena banjir bandang, larut beli 5, lalu sepeda motornya hanyut. Musibah itu. Tentu nang 4 nih sudah gawe. Nah begitu. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summas sagair. Setelah dosa-dosa besar kita bertobat kepada Allah, sembahyang, berzina, ampihan, lawan kuitan, taatan, ya kan? Sebab bila kita tahu dengan kuitan itu dosa besar itu. Oh ya ini kuitan dikaduakan. Aneh juga. Di TV itu melihat perkara dianggap dianggapnya kuitannya itu membungkulinya. Ya aku jadi berpikir seorang tuh keluar di mana? Ya kada abah mama, kada jadi manusia seorang. Ya Allah dah. Di perkara akannya. Nah itu bertobat. Summa sagair. Kemudian dosa-dosa kecil. Tobat juga. Kaya nang besar bang ditobati. Nang halus-halus
Bertobat juga karena kalau nah halus itu dilihat akan banyaknya. Nah halus dikatakan begonalnya itu. Ngapang kadang dosa nang halus lah. Dosa nang halus itu nang kadede sanksi dalam agama. Itu dosa kecil. Dulu seorang sahabat lapor lawan Nabi. Dulu orang takutan lawan dosa. Balapor lawan Nabi, ya Rasulullah, aqimnil hadda. Ulun minta tegakkan keadilan. Jadi ujar Nabi, azanaita bazinakah ikam? La. Asarakta jadi pencuri atau malingkah ikam? La. Aqatalta membunuhkah ikam? La. Ya. Wa mazambuka nengapa dosa ikam? Ulun tak dapat bibini bungas. Soalnya hakun dicium. Kita cium bibini bungas ulun. Tegakkan hukum. Nabi ini bingung. Jaka inya berzina rajam. Iya dah. Jaka inya mencuntan tatak tangan. Ini mencium aja tatak hidung. Kadeda gitu. Kadeda. Nabi diam. Allah Subhanahu wa taala kadang mau membuat hati Nabi itu gelisah. Bahasa orang wayah ini galau. Udah mau. Lalu Allah taala suruh malaikat membawakan jawabannya apa sanksi dosa kecil. Amun dosa besar kan orang membunuh. Orang jadi maling tatak tangan. Orang berzina rajam. Ini berzina kadang penuh kada. Kita cium aja. Nah. Jadi ujar Allah Ta'ala turun Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu jangan gelisah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Innal hasanata yuzhibna sayyi'ati. Sanksinya karena itu dosa kecil cukup bawa wudu ya. Bawa wudu. Ai, ujar. Ini kesan aku aja kah? Ujar Nabi, biar Allah untuk semuanya. Tapi asbabun nuzulnya engkau. Bertobat juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil dah ditobati supaya kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam apa sayangnya Allah kepada kita luar biasa. Orang nih bila berbulik ke jalan yang diridai Allah, sayang pada Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah. Sama bandingannya lawan orang nang di tengah gurun pasir. Bakudainya di kudanya itu ada nasi, makanan, pakaian. Kaoyohan ada pohon singgah satu mat. Lah karena keoyohan uja orang halabio takalap. Nah, ini adakah halabio sini adakah? Halabio takalap. Takalap itu lain guring. Imbah takalap tabangun
kudanya nang berisi nasi, berisi perlengkapan, perbekalan, segala pakaian. Kadada aja kemana aku mencari sejauh mata memandang kelihatan. Mun ku cari belepah-lapah berjalan menaraya kok. Amun kayak ini aku bermati sudah di sini, bersandar pakai kayu, takalap pulang. Nah, takalap. Imbah takalap, tabangun, ada untanya, kudanya ada kahihimunga. Lalu berucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, dasar bujur, engkau tuh hambaku, aku nih Tuhanmu. Tak salah baca menyambat dah. Tak salah menyambat. Dasar benar engkau hambaku, aku Tuhanmu. Nang sabujur ya, dasar benar engkau Tuhanku dan aku hambamu. Senang hatinya sampai tak salah berucap, Allah lebih senang lagi daripada itu. Kalau hambanya kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertobat daripada dosa besar. Bertobat daripada dosa-dosa kecil. Summal makruhati. Bertobat dari nang makruh. Banyak kayaknya makruh. Makan. Kada lumuk perawit. Makan 5. 5. Bacan. Makruh. Makruh. Apabila taganal makruhnya itu haram. Nyata deh soalnya kada kau makan lumbuk. Makan lumbuk biren. Haram itu. Ya. Ada makruh lagi. Barokok itu paling inting hukumnya makruh. Makruh. Batubat ampih barokok. Ya. Cuma pandir aja. Mun dasar cirinya ya. Dasar cirinya pacang jadi api. Ya. Ampih barokok. Kasarokutan di rumah. Banget benar. Itu pandi orang halabiu benar aja. Mbahnya duit ngesan nukar rokok juga. Pokoknya kita tahu hukumnya makruh. Bertobat. Tobat daripada dosa besar. Tobat daripada dosa kecil. Tobat daripada yang makruh. Summa min khilafil aula. Kemudian kita bertobat dari perbuatan nang khilaful aula. Khilaful aula itu bagus kada digawi pada digawi. Khilaful aula ngarannya. Kalau kita ini sudah umur 50 tahun nang bagus barang hamun kada kawa sahajus sehari Quran selambar barang. Kada selambar apa nih khilaful aula ngarannya. Kada bagus nih tak. Summa min ru'yatil hasanat. Kemudian bertobat lagi kalau kita itu merasa mun ku banding-banding aku lonang lainnya tak bagus aku pang bertobat. Itu merasa seorang harap pada orang. Ya. Summa min ru'yatihi al-hasanat. Kemudian ada di hatinya berpikir jujur aja pang seorang aja
kada bus. Tapi mun Jumahat 100.000 tuh pengomot kecilingan. Bus ya, perai ya. Itu betul-betul jangan merasa harat itu. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibanggakan diri kita. Karena cara seperti itu adalah ru'yatul hasanat, merasa harat. Tobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan merasa harat. Summa min ru'yati annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Bertobat lagi nangapa nang ditobati bahwa inya merasa termasuk orang nang unggul di masa hidupnya. Dibanding-banding aku lawan kawan-kawanku na ada aja kada parak-parak lawan kawan. Kawan bilang seminggu sekali ke masjid kada kelihatan. Jangan juga nih tak bertobat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian summa min ru'yati annahu sidqun fit taubati. Kemudian bertobat lagi bahwa sesungguhnya inya tuh merasa aku nih bertobat benar. Ada nang bertobat papanas gagang, ada papanas teh ayam, ada dasar bujur-bujur bertobat aku. Jangan. Bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa min kulli khatirin yaqturu lahu bi ghairi mardatillahi ta'ala. Kemudian bertobat jangan sampai ada perasaan kita kotor, gerak hati. Kan ada gerak hati itu dari Allah. Namanya khotor ilahiyah. Ada khotor daripada malaikat, khotor malakiyah. Ada khotor dari setan, khotor syaitaniah. Ada khotor daripada nafsu. Nah, nafsu ini di awak kita. Kita merasa bahwa aku sudah bujur tobat. Itu nafsu aja itu. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma nihayatuha. Adapun kesudahan tobat itu kayak apa? Jadi malam hari ini kita bicara masalah bidayatut taubat. Permulaan taubat. Pertama kita bertobat daripada dosa besar. Kedua kita bertobat daripada dosa kecil. Ketiga kita bertobat daripada nang makruh. Keempat kita bertobat daripada khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Disesuaikan keadaan lawan gawian. Ya. Kita ini sudah tuha 40-50 tuha sudah. Jangan sarwan itu di pelatar ya. Itu khilaful aula ngarannya. Kada cocok. Mun seorang kada tuan guru, orang kada menyuruh berdoa juga. Baik di tawing halat duduk. Iya Allah. Nah, tobat kita jangan lagi duduk di pelatar itu jangan lagi. Summa min ru'yatihil hasanat. Kemudian kita tobati bertobat kepada Allah merasa tak bagus pada orang. Merasa tak bagus pada orang. Bujur aja pang seorang aja.
Kan kalau pengusaha itu anak buah, kalau punya seorang ya karyawan aja. Tapi kalau dibandingin lawan bos, alah bos. Nah itu jangan kayak itu. Summa min ru'yati anau sara ma'dudan bin fuqara'iz zaman. Kemudian tobati jangan merasa bahwa kita ada termasuk unggulan di akhir zaman. Orang rusak sudah tapi aku alhamdulillah kada. Jangan itu. Kemudian wa amma nihayatuha Fattaubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih tarfata ain. Luar biasa ini. Insyaallah minggu akan datang. Kada lupa lawan Tuhan sekajap di mata hingga ingat aja lawan Tuhan. Ya kada Tuhan aku kada kayak ini. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita agar kita jadi kekasih Allah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah.